Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali karena masih berkaitan dengan tema besar kita gitu ya, yaitu adalah spreading love, dimana saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama mari kita sebarkan sebanyak mungkin love, sebanyak mungkin joyful, sebanyak mungkin happiness kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga akhir tahun ini akan menjadi akhir tahun yang sangat spesial sekali, dengan terpenuhinya berbagai manifestasi di hidup Anda tentunya. Oke, jadi tema pembahasan kita tentu saja masih berkaitan dengan tema besar tadi gitu ya. Tema pembahasan kita kali ini adalah tentang affirmation atau afirmasi. Kenapa afirmasi menjadi hal yang sangat berkaitan dengan spreading love gitu ya? Karena begini, afirmasi jika kita coba artikan secara harafiah, secara etimologi gitu ya, afirmasi adalah sebuah kalimat atau sebuah kata yang disampaikan secara terus-menerus, sehingga nantinya akan merubah dari paradigma Anda atau alam bawah sadar Anda. Dengan kata lain, ketika Anda melakukan sebuah afirmasi, yang terjadi adalah Anda menyamakan frekuensi Anda dengan frekuensi yang Anda inginkan. Ketika frekuensi tersebut sudah sama, maka Anda akan menarik whatever it is you want kepada hidup Anda. Oke. Jadi afirmasi yang seperti apa ini? Saya secara pribadi lebih suka untuk melakukan afirmasi, kalau saya secara pribadi itu malam hari sebelum saya tertidur. Tapi sering juga saya lakukan itu di pagi hari ketika saya baru bangun. Ketika saya berkata pagi hari gitu ya, ini bukan berarti harus dini hari, harus jam 7, jam 8, tidak. Tapi pagi hari adalah saat Anda baru bangun. Jika mungkin Anda orang yang beraktivitas di malam hari, sering bekerja di malam hari atau punya banyak aktivitas di malam hari, tentu saja Anda akan mungkin bangun di jam yang berbeda. Bukan lagi jam 7, jam 8, mungkin Anda bangunnya jam 10, jam 11. Jadi nggak ada masalah di situ. Yang penting ketika Anda mau tidur dan setelah Anda bangun, lakukan afirmasi tersebut setiap hari. Afirmasinya seperti apa? Afirmasinya adalah seperti ini. Kalau saya, afirmasinya adalah doa biasa. Doa biasa. Cuman dalam perbedaannya, ada perbedaannya sedikit. Dalam doa tersebut, saya berterima kasih. Seringkali ya, ketika orang sedang berdoa, kan ada sesi di mana dia meminta sesuatu kepada God, kepada Tuhan, or whatever you wanna call it. Pasti ada yang seperti itu. Di setiap kepercayaan pasti seperti itu. Tapi kali ini sesi meminta tadi atau memohon tadi, saya ganti dengan sesi bersyukur saja. Bersyukur saja. Saya bersyukur karena hari ini masih memiliki nafas. Saya bersyukur karena saat ini saya diberi kesempatan untuk bikin video seperti ini. Saya bersyukur karena saya masih bisa bangun setelah seharian beraktivitas. Setelah berpuluh-puluh tahun saya hidup, saya masih diberi kesempatan untuk bangun seperti sekarang. Saya bersyukur seperti itu. Lalu kemudian saya bersyukur lagi pada apa yang sudah saya visualisasikan. Saya bersyukur karena saat ini apa yang saya visualisasikan sudah terwujud, sudah termanifestasi. Apa yang saya impikan saat ini sudah termanifestasi, sudah terwujud. Tidak peduli apakah apa yang Anda visualisasikan tadi itu sudah termanifestasi atau belum, Anda bersyukur dulu. Dan ingat, pakai present tense atau pakai kata saat ini. Jadi saya sangat bersyukur karena saat ini saya sudah memiliki benda yang saya visualisasikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih God. Tergantung dari kepercayaan Anda. Anda bisa bersyukur saja. Seperti saya katakan tadi, tidak peduli apakah hal itu sudah termanifestasi atau belum, Anda bersyukur saja bahwa apa yang Anda visualisasikan saat ini sudah ada di tangan Anda. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena apa yang saya visualisasikan saat ini sudah ada di genggaman saya. Saya sudah bersama dengan orang yang saya visualisasikan saat ini. Lakukan hal tersebut setiap hari setelah Anda bangun pagi dan sebelum Anda tidur. Ini akan sangat-sangat powerful.
Ingat apa yang disampaikan oleh Andrew Carnegie pada Napoleon Hill. Jadi Andrew Carnegie menyuruh Napoleon Hill untuk berkata di depan cermin gitu ya. Setiap hari, setiap saat, setiap dia ingat bahkan bahwa Napoleon Hill akan menjadi orang, bukan akan lagi, bahwa Napoleon Hill sudah menjadi seseorang yang jauh melampaui Andrew Carnegie. Dan apa yang terjadi? Napoleon Hill waktu itu dia tidak lebih dari seorang reporter. Dia hanya reporter biasa yang bahkan tidak punya uang yang cukup untuk menginap di hotel tempat dia meliput. Jadi dia numpang di rumah temennya. Sementara Andrew Carnegie, dia adalah bisnismen luar biasa. Dia multimilioner. Dan apa yang disampaikan oleh Andrew Carnegie pada Napoleon Hill tadi, itu adalah bentuk dari afirmasi. Karena waktu itu di dunia barat, religion itu tidak terlalu populer. Maka dia menggunakan afirmasi seperti tadi. Tapi kita di Indonesia, kita orang-orang Indonesia yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya believe in God. Anda sudah punya perangkat afirmasi itu sendiri, yaitu adalah doa, sholat 5 waktu. Dan apapun bentuk tergantung dari keyakinan Anda. Karena itu just believe it. Selalu doakan terus, dan ingat, gunakan present tense atau kalimat saat ini, di mana Anda sudah memiliki apapun itu yang Anda visualisasikan saat ini. Oke? Karena saya harus mengingatkan kembali bahwa di dalam diri setiap manusia ada yang namanya parts of God. Di setiap religion pasti menceritakan dalam penciptaan manusia, God menghembuskan, memercikkan bagian dari dirinya di dalam diri manusia. Karena itu manusia adalah makhluk yang spesial dengan akal, budi, dan pikiran. Oke? Akhir kata, saya tidak akan pernah lelah dan capek juga untuk menyampaikan bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. So just believe in yourself. Thanks for watching, and we meet again in the next video. Always spread our love to the world.